Ya saya kira masih jalan, ini kita belum hitung, belum cukup, bisa saja besok lusa tiba-tiba per daerah. Daerah A kita mungkin karantina, kita tidak ngerti, tidak ada istilah kita dalam undang-undang mengenai lockdown atau karantina. Tiba aja karantina satu kecamatan atau desa, kecamatan, atau nanti sampai kepada kota, sampai nanti pada provinsi dan seterusnya. Itu kajiannya saya kira sedang berjalan saat ini. Bahwa ini masalah, yes. Bahwa kita menangani dengan juga benar, yes. Masih ada masalah penanganan kita, yes. Tapi semua menurut saya sekarang berjalan mulai makin rapi ke depan ini. Kita semua harus mendukung pemerintah, jangan bersilang pendapat, jangan lagi nyalahkan sini, nyalahkan sana, enggak lah. Pemerintah itu kan melihat luas sekali, enggak mungkin pemerintah itu akan careless atau katakan presiden ragu-ragu, enggak lah. Saya kan di dalam bagian dalam proses pengambilan keputusan. Ya, saya kira cukup efektif kan, mulai kita lihat di pelabuhan. Jadi seperti kemarin ada tenaga asing datang ke Indonesia. Dan sepanjang dia masuk karantina 14 hari, kan sesuai dengan Permen Menkumham nomor 7 tahun 2020. Semua kita tata dengan baik. Sekarang visa-visa bebas kita cabut, kita tahan selama 3 bulan. Jadi semua langkah-langkah itu kita buat secara bertahap, secara rapi, secara terukur. Sekarang sudah mulai jalan, Menteri Keuangan sudah ngatur semua itu. Jadi yang saya sebut tadi 43 triliun, itu setengahnya akan dipangkas biaya perjalanan pejabat-pejabat kita dan biaya-biaya lain itu untuk tadi di bawah tadi, untuk tadi rakyat kita yang kurang mampu 50 juta atau 96 juta. Jadi lagi dihitung di angka berapa nanti akan diberikan. Tapi harus pada sasaran yang tepat. Apakah misalnya subsidi listrik di berapa watt yang diberikan supaya tepat ke dia, ya, dan seterusnya. Ya memang awal-awal bisa kita lihat itu biasa lah dalam satu organisasi, nggak bisa juga kita bilang langsung orang kawin aja itu awal-awal ya kurang harmonis. Tapi sekarang saya lihat rapat kami 2 hari 3 hari terakhir ini, semua saya lihat sudah berjalan smooth, Kepala BNPB sudah in charge, kita semua mendukung. Berapa kali kami kemarin teleconference, itu ada Menteri Kesehatan, ada Kepala BNPB, ada semua yang hadir di sana, saya kira kita mendukung. Jadi semua kita intinya mendukung program nasional ini. Ya semua kemarin Anda lihat sendiri, misalnya rapat di kantor, kita semua 6 kementerian dan dengan BKPM, kita rapat melalui video call, untuk saya sangat efisien dan bagus sekali dan bisa cepat. Dan ini ke depan mungkin akan banyak kita gunakan, jadi nggak perlu naik mobil 1 jam atau 30 menit dari kantor, atau menteri yang bersangkutan mungkin tidak bisa hadir karena pas di mana, dia bisa ikut masuk dari video call. Jadi tidak kita bayangkan tadi itu. Jadi ada hikmahnya juga kalau mau dibilang COVID-19 ini daripada mekanisme kerja kita. Itu saya kira akan menurunkan kos pemerintah juga. Ya kemarin kan saya rapat di bidang saya. Ya, 7 kementerian lembaga yang di bawah saya kemarin, saya kan rapat nih, supaya menerjemahkan arahan Presiden dalam ratas. Kenapa ditunda? Oh banyak B2B kok itu, tidak ada yang perlu ditunda. Kan lapangan kerja. Nah juga kemudian yang perusahaan-perusahaan kecil bisa diberikan supaya insentif lagi supaya kerja. Ya sekarang kalau kita masih tetap punya skenario untuk mudik seperti biasa. Itu sudah ada, karena mudik tahun lalu itu lebih bagus angkanya hampir 16% daripada
tahun sebelumnya, dari angkutan, dari segala macam lah. Sekarang bagaimana tahun ini? Kemarin pas kita baru rapat, ada Menko Polhukam, ada beberapa menteri kemarin yang bicara, Kepala BNPB juga ada semua. Kita hadir bicara kemarin. Nah, sekarang ini lagi disiapkan oleh tim kecil, skenario-nya itu. Nah, kalau skenario yang normal sudah tidak ada masalah. Skenario tidak normal ini, karena kita tidak mau nanti penyebaran itu akibat mudik ini. Karena ini jutaan yang akan mudik. Jadi Anda bisa bayangkan mudik itu bagaimana dampaknya nanti pada kesehatan. Dan tapi ujung-ujungnya kita akan tunggu juga mungkin fatwa MUI, nanti Presiden akan memutuskan. Ayo kita kompak, patuhi semua ketentuan-ketentuan yang ada. Karena kalau kamu tidak patuh, kamu ikut sebenarnya membunuh orang lain. Karena kamu bisa carrier ke tempat lain. Jadi jangan ada yang ngomong, wah ini kita harus begini, udahlah patuhin aja lah. Patuhilah tokoh-tokoh institusi-institusi kita yang ada dalam suatu. Kalau itu bukan bidang ahli kita jangan berpretensi seperti kita tahu semua. Jadi kalau kita patuh misalnya tadi pada ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah dan itu berlaku internasional, kita patuh. Jangan kita menyebarkan rumor. Kamu juga terus sebenarnya membantu membuat orang meninggal karena rumor yang kau berikan. Tergantung kamu. Kamu harus berbuat baik pada orang. Kalau kau tidak bisa menolong langsung, paling tidak jangan menebar kebencian. Menebarlah tadi bagaimana kita harus patuh kepada protokol-protokol kesehatan yang ada. Itu aja pesan saya.